Om Swastiastu. Sahabat Dharma dimanapun berada. Ada seorang teman bertanya kepada saya, mengapa sih umat Hindu kalau ke pura, kalau sembahyang, pasti membawa sesaji atau bunga? Memang Tuhannya orang Hindu makan ya? Pertanyaan ini sebenarnya wajar-wajar saja. Karena yang bertanya bukanlah penganut Weda atau umat Hindu. Sebab di ajaran selain Hindu, tidak ada umatnya yang kalau sembahyang membawa sesaji atau bunga. Dengan enteng saya menjawab, karena saya mencintai Tuhan, yaitu yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat saya menjawab, saya juga mencintai Tuhan, tapi saya tidak memberikan sesaji kepadanya, karena Tuhan Maha Segalanya. Jadi beliau tidak membutuhkan makanan, apalagi bunga. Agar tidak menjadi debat kusir, dengan sabar saya mengatakan, memang benar Tuhan tidak memerlukan apa-apa, karena segala sesuatu milik beliau. Isa wasyam idam sarwam. Yat kinca jagatwam jagat. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, milik Tuhan. Walaupun demikian, untuk mewujudkan cinta yang sejati, kita tidak cukup hanya mengatakan cinta tanpa bukti sedikit pun. Sebagai contoh, seorang pria yang mencintai seorang wanita. Si pria bilang bahwa dia mencintainya. Si wanita mungkin saja bilang, iya. Tapi wanita ini belumlah yakin sepenuhnya. Begitu si pria yang mencintainya datang membawa setangkai bunga atau sebungkus coklat dan kemudian mengatakan, aku mencintai dirimu dengan tulus. Maka wanita ini akan bahagia dan menerima cinta tulus si pria tersebut. Inilah namanya cinta. Cinta tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata manis, namun harus diwujudkan dalam suatu bentuk. Cinta harus ada hubungan timbal balik, mencintai dan dicintai, memberi dan menerima. Kalau tidak demikian, maka itu bukan cinta namanya, tapi hawa nafsu.
Itulah sebabnya cinta umat Hindu kepada Tuhan tidak kering. Karena kalau cintanya kepada Tuhan kering, maka akan mudah terbakar. Itulah sebabnya kita tidak heran melihat orang-orang yang beragama mudah sekali marah, murka, tersinggung kalau Tuhannya atau apa yang diyakininya dihina, diejek, dilecehkan, dan sebagainya. Umat Hindu tidak demikian, karena umat Hindu diajarkan untuk mewujudkan cinta sejati kepada Tuhan. Kalau kita telah memiliki cinta yang sejati kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah terpengaruh, goyah, marah kalau ada yang mengusik cinta kita kepada Tuhan. Memang benar, Tuhan adalah pemilik segala yang ada di dunia ini. Karena welas kasih Tuhanlah, Beliau menginginkan agar umat manusia mewujudkan cinta kasih yang sejati kepadanya. Karena itulah umat Hindu membawa sesaji, membawa bunga kalau ke pura, kalau mau sembahyang. Karena sesaji atau bunga merupakan wujud ungkapan cinta bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26, Sri Krishna bersabda, Patram puspam palam toyam, yome bhaktiya prayacati, tat aham bhakti upartam, asnami prayatat manaha. Yang artinya, kalau seseorang mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah, air dengan cinta bakti, aku akan menerimanya. Sahabat Dharma yang saya muliakan, walaupun Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik segalanya, namun Tuhan berkenan menerima persembahan yang sangat kecil seperti daun, bunga, buah, dan air yang disampaikan oleh pemujanya. Karena dengan persembahan yang sederhana dan kecil inilah akan terjalin cinta bakti kepada Sang Pemilik segalanya, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga terwujudlah cinta kasih yang sejati. Tuhan pasti akan menerima persembahan tulus tersebut karena dilandasi dengan cinta bakti. Tuhan mencintai semua ciptaannya sesuai dengan penyerahan diri makhluk hidup tersebut kepadanya. Karena itu sangatlah wajar kalau semua umat Hindu sangat dikasihi dan sangat dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena umat Hindu benar-benar mewujudkan cinta yang sejati kepada
Tuhan. Sebagai contoh, seorang ayah memiliki 4 orang anak. Anak-anaknya sudah besar dan hidup mandiri, tidak lagi hidup bersama orang tuanya. Suatu hari, keempat anaknya berkunjung ke orang tuanya. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga datang ke orang tuanya tidak membawa apa-apa. Orang tuanya menyambut ketiga anaknya dengan baik dan bahagia. Sedangkan anak yang keempat datang ke orang tuanya dengan membawa sesisir pisang dan memberikannya kepada orang tuanya. Orang tuanya sama menyambut anak yang keempat ini dengan baik dan bahagia dan juga terharu. Sebagai orang tua, tentu dan pasti menyayangi dan mengasihi semua anak-anaknya. Namun, tidak juga bisa dipungkiri bahwa anaknya yang keempat yang membawa sesuatu untuknya akan lebih dia sayangi, walaupun orang tuanya mampu membeli pisang sesisir, bahkan lebih dari itu. Namun karena anak yang keempat mewujudkan cintanya, baktinya kepada orang tuanya, maka orang tuanya wajar kalau lebih mencintainya. Begitu pula hubungan semua orang, semua makhluk hidup kepada Tuhan. Tuhan mencintai semua orang, mencintai semua ciptaannya. Tetapi Tuhan sangat mencintai orang yang berkeinginan mewujudkan cinta yang sejati kepadanya. Karena itu, sangatlah wajar kalau umat Hindu sangat dicintai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itulah, banggalah menjadi umat Hindu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwe Bhawantu Sukhina. Om Shanti Shanti Shanti. Om Rahayu.